Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pagi ini kita melanjutkan perkuliahan bahasa pemrograman. Pertemuan terakhir kita membahas tentang perulangan menggunakan for. Tadi sebelum kita melanjut ke materi yang baru, saya ingin membahas tugas di pertemuan sebelumnya tentang perulangan. Mungkin ada yang mau menjelaskan mungkin untuk tugas sebelumnya. Kira-kira ada yang mau menjelaskan tugasnya? Saya lihat yang ngumpulin sudah banyak. Sebagian besar juga udah benar. Ya, ada yang mau menjelaskan nggak? Salah satu di antara kalian yang sudah mengumpulkan. Karena kalau saya lihat, kan udah banyak yang bisa. Ya. Tinggal tunggu penjelasannya. Ada nggak yang mau menjelaskan? Bagaimana mencetak segitiga terbalik seperti ini? Yang mengumpulkan tugas 3, saya lihat udah banyak dan bagian besar juga ada benar ya. Oke, kalau nggak ada, saya buka dulu contoh yang sudah mengumpulkan. Kita bahas bareng-bareng. Ini yang mengumpulkan pertama kali, Anggi. Kita bahas mencetak segitiga siku-siku terbalik. Kalau kalian perhatikan ini perbedaannya dikit ya daripada segitiga yang biasa. Mungkin ada yang mau jawab perbedaannya di mana? Untuk segitiga biasa sama segitiga terbalik itu perbedaannya di mana? Ada yang mau jawab? Di A min sama A plus-plusnya, Pak. Di A min sama A plus-plusnya. Kalau yang biasa kan pakai A plus-plus. Kalau yang biasa terbalik pakai A min. Itu saja. Selain itu apa lagi? Tanda ininya Pak, kurang dari dan lebih darinya itu juga. Oh iya. Jadi kalau yang biasa
for A itu yang pertama ini itu sama dengan 1 ya. Jadi for yang pertama itu berjalan dari 1 sampai 5. Tapi kalau yang menurun, terbalik, dia for-nya menurun ya. Ini dari 5 ke 1. Jadi ini A sama dengan angka. Jadi sebelumnya kan A sama dengan 1. A lebih kecil sama dengan A lebih besar sama lebih kecil sama dengan angka ya. Terus ini A plus plus. Jadi tinggal dibalik saja. Kalau sebelumnya kan ini pertama itu nilai A-nya 1 ya. Jadi kalau kita balik seperti ini, yang pertama itu 5. For A yang nilai A pertama itu 5. Terus 4, terus 3, 2, 1 ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Dengan praktek kan jadi kalau kalian ngerjakan sendiri ya nggak langsung copy paste, harusnya paham, maksudnya lebih ngerti atau lebih paham. Kecuali kalau cuma copy paste ya, jadi ya kurang paham. Yang pertama memang rasa penasaran sih. Dari ilmu kan utamanya dari rasa penasaran. Kalau rasa penasarannya tinggi, dia nggak mau copy paste, pengen ngerjain sendiri. Biar rasa penasarannya itu hilang. Oh ternyata cara mencetaknya seperti ini. Sebenarnya nggak susah ya sebenarnya. Jadi tinggal dibalik dari A sama dengan angka. Yang sebelumnya itu A sama dengan 1. A lebih kecil sama dengan, kalau sebelumnya angka, kita ganti menjadi 1. Jadi otomatis dia mulai dari angka 5. Kalau yang diinputkan angka ini 5, baru A min min berkurang 1, 1. Kita bahas yang nomor 2. Oh, ini contoh inputannya. Kalau diinputkan 10, ada 10 baris berarti. Kalau diinputkan 5, ya ada 5 baris. Bentuknya tetap sama. Selanjutnya pencetak segitiga sama sisi. Oh ya, saya lupa namanya, ini segitiga sama sisi. Ya, kalau di sini kan kita jadi ada pertanyaan ya, gimana mencetak sisi yang ini? Nggak mungkin kita biarin, ini pasti dia nyetak spasi ya. Berarti di sini ada algoritma yang sama di nomor pertama. Di sisi sini. Jadi di sini sebenarnya ada spasinya ya. Jadi ini spasi sampai di nilai yang tengah ini. Kita lihat shortcut-nya. Jadi di sana dia membutuhkan berbeda dengan nomor 1. Kalau kita lihat di sini ada 4 variabel ya. Kalau nomor 1 cuma ada 2 variabel A dan B. Masukkan angka, variabelnya jadi X, sebelumnya angka. Nah di sini kalau nomor 1 ada 2 for. Kalau di nomor 3 ini ada 3 ya, for. Nested for atau for dalam for. Terus ada 2 perintah cout. Yang pertama cetak spasi, yang pertama baru cetak bintang kecil. Di sini for A sama dengan 1, A lebih kecil X, semua nilai X itu adalah semuanya contohnya 5. A plus plus, jadi dia akan buat 5 baris itu dari atas ke bawah. Dengan yang pertama nilainya adalah 1 sampai 5. For yang kedua,
B sama dengan X, jadi nilai B sama dengan nilai X ya. B lebih kecil sama dengan A. Seumpama B-nya ini, A-nya 5, berarti B-nya ini, seumpamanya B-nya ini, X-nya ini 5, berarti B ini, nilai B ini menjadi 5 ya. B lebih kecil sama dengan A, B min-min. Jadi dia dari 5 turun ke nilai yang paling kecil. Terus ada variabel C. C itu sama dengan 1. C lebih kecil A ditambah A min 1. Ada ditanyakan nggak tentang soal nomor 2? Belum, Pak, belum. Maksudnya belum paham atau belum ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Pak. Berarti udah paham ya? Ada banyak bentuk tuh dari contoh soal perulangan ini. Ada yang semakin sulit, bentuknya ada yang aneh-aneh. Selanjutnya membuat belah ketupat dengan karakter bintang. Jadi di sana sebenarnya program yang pertama ditambahkan program yang segitiga sama sisi tadi. Didobel ya, ditaruh di bawahnya terus tinggal dibalik bentuknya. Kalau sudah bisa membuat segitiga sama sisi seperti ini, sama kaki, terus tinggal nyari bagaimana membuat segitiga sama kaki kebalik. Atau piramid ya ini. Baru itu digabungkan. Kita lihat shortcut-nya. Ini ada yang nanya, kok punya saya masih menampilkan soal nomor 1 terus ya? Apa cuma saya? Kemungkinan koneksinya ya. Kalau di gambar hanya muncul nomor 1 mungkin koneksinya. Saya udah di nomor 3. Membuat belah ketupat dengan karakter bintang, masukkan angka, jumlah, for A sama dengan 1, A jumlah plus. Kita lihat for yang pertama, nggak ada suaranya ya? Ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya mungkin bisa koneksinya di apa ini kalau cari koneksi yang lebih baik. Jadi sebenarnya di soal nomor 3 itu kan ada 2 program ini, yang bagian atas, cetak bagian atas, yang ini cetak bagian bawah. Kalau kalian perhatikan sebenarnya sama, cuma nanti dia dibuat kebalik. Dari ini A1, ini A sama dengan jumlah dikurangi 1.
Kalau ini A++, ini A min. Selebihnya hampir mirip. Ini sebenarnya untuk melatih algoritma saja ya, melatih nalar atau mencari cara berpikir menyelesaikan masalah. Apakah ini kita temukan masalah seperti ini kita temukan di nanti pembuatan aplikasi yang enggak persis seperti ini. Cuma nalar berpikirnya itu saja yang kita gunakan. Melatih nalar kita kalau kita sering pakai untuk nalar bagaimana cara menyelesaikan masalah nanti hal itu terpakai ketika kita membuat aplikasi atau sistem yang sebenarnya. Oke, saya lanjutkan ke pertemuan sekarang. Kemarin kita belajar tentang perulangan menggunakan for, sekarang percabangan. Jadi di pemrograman itu cuma ada, sebenarnya ya cuma 3 itu. Itu saja. Kalau kalian pelajari atau udah matang tentang 3 hal itu, belajar bahasa pemrograman apapun harusnya nggak ada masalah. Jadi ada pemrograman terstruktur dari atas ke bawah. Ada yang perulangan. Di sini dia berulang-berulang terus. Atau bercabangan. Yang akan kita pelajari. Jadi pemrogramannya dari atas turun ke bawah. Ini bentuk flowchart-nya ya maksudnya. Kalau sini bercabang. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Iya. Silakan. Apakah pertemuan ini di Zoom ada rekamannya Pak? Di Caca Demi kayak kemarin pertemuan 3 ada ya Pak ya? Iya, setiap pertemuan Baik Pak, makasih Pak. saya usahakan saya rekam memang. Kalian cek aja nanti. Biasanya Iya Pak, soalnya saya telat. 2 hari atau 3 hari setelah pertemuan nanti saya upload. Karena harus dikonvert dulu terus diupload ya. Uploadnya juga agak lama. Oke. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan. Tujuan memahami tentang percabangan. Ini bisa dibaca sendiri. Selection atau percabangan itu apa sih? Jadi percabangan yaitu suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut berdasarkan atas kondisi tertentu. Ya sama seperti perulangan. Perulangan juga akan dieksekusi. Tapi kalau perulangan kondisinya biasanya true false. Kalau benar jalanin ini. Kalau salah jalanin ini. Nanti ada perulangan lagi. Ya percabangan juga hampir mirip. Tapi kalau percabangan kan bisa bercabang banyak ya. Kalau if itu mungkin cuma 2. Jadi suatu program itu bisa gunakan for, bisa gunakan percabangan juga ya. Di bahasa C atau bahasa C++, itu ada statement if else, sama switch. Ini kita belajar contohnya. Termasuk ada juga namanya nested if. Jadi di dalam if, ada if lagi, ada if lagi. Tapi yang benar kalau di dalam if itu pakai else if, baru else if lagi. Struktur ini merupakan struktur yang paling sederhana hanya melibatkan satu buah ekspresi yang akan diperiksa. Jika kondisi salah, tidak akan mengerjakan apapun di dalam konstruksi. Contohnya, ini contoh normalnya seperti ini ya. If kondisi statement.
Jika terdapat lebih dari statement, jadi if kondisi, statement yang dikerjakan pertama apa, statement keduanya apa. Gambarannya dalam flowchart menggunakan gambar belah ketupat, kondisi benar turun ke bawah, jika kondisi bersalah lewat samping. Ini habis ini N. Contoh mencetak bilangan, ini saya ganti saja mungkin, mencetak NIM, mengecek NIM. NIM itu apakah bilangan negatif, bilangan genap atau ganjil ya. Saya kasih contoh, mungkin saya buka dev. Boleh pakai yang lain. Yang versi online juga ada kan, tinggal nggak perlu install. Kita file new atau Ctrl N. Saya lupa pagar, include your stream. Biasanya tiap IDE atau ini ya editor program seperti ini punya aturan beda-beda. Kalau di dev C++ harus nulis using namespace std. Tapi kalau di IDE lain mungkin nggak perlu. Contoh penggunaan if mencetak, mengecek apakah bilangan itu ganjil atau genap ya. Cout masukkan variabelnya dulu. Integer name mungkin. Kita cetak. Masukkan name. In. Nip. Terus kita cek. Cara ngecek bilangan itu genap atau ganjil itu bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kita pakai if. Buka kurung. If belum ada yang tahu? Untuk mengetahui bilangan itu genap atau ganjil itu bisa pakai bagi dua ya. Kalau dibagi dua itu nggak bisa pakai mode sisa bagi. Name mode. Saya lupa penulisan mode di C++. Oh ini. Dibagi dua tidak sama dengan 0. Dia pakai mode itu pakai persen. Sisa bagi. If name mode itu pakai persen kayak. Kalau yang di pembahasan pemrograman lain mungkin pakai mode MOD saja. Bagi dua.
sama dengan 0. Nim termasuk bilangan genap. Terus setelah if, kalau benar, habis itu else kalau salah ya. Nggak pakai buka kurawal. Kayaknya harus ada kurung kurawalnya di sini. Sama seperti for, harus ada kurung kurawal. Kita save dulu. Save as. Kalau belum di save as, nggak bisa dikompil. Terus kita pilih execute, compile and run. Itu Pak, NIM-nya ini samping ini persenannya itu nggak pakai spasi Pak. Sampingnya nih persenannya nggak pakai spasi. Oh ini? Iya. Nggak apa-apa nggak pakai spasi kayaknya. Oh. 331 100. Saya ngasal aja 27. Ini termasuk bilangan ganjil. Oh, jadi ini masalah spasi emang lebih enak kalau dibaca aja, nggak harus ada spasinya. Kalau ada spasinya kan terlihat lebih mudah dibaca. Jika NIM sisa bagi 2 itu sama dengan 0, berarti tidak ada sisanya. Berarti dia termasuk bilangan genap. Kalau ada sisanya, dia termasuk bilangan ganjil. Ini contoh sederhana penggunaan if. Itu contoh yang sederhana. Selanjutnya, ini operator yang sering dipakai kalau dalam pengecekan angka ya. Ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan itu pakai 2 kali ya. Bedanya apa? Untuk sama dengan sekali itu memberikan nilai ya. Jadi kalau A sama dengan 5, itu artinya nilai A, nilai 5 ini diberikan ke A. Jadi variabel A jadi 5. Tapi A sama dengan 2 ini. 2 sama dengan 5. Artinya apakah nilai A itu sama dengan 5? Jadi nanti inputnya true atau false. Jadi apakah nilai A ini sama dengan 5? Jadi dia pengecekan kalau sama dengannya 2 kali. Sama kayak yang tadi. Ini apakah NIM ini jika di mod 2 atau di sisa bagi dari 2 itu sama dengan 0,
Jika benar ini, jika salah ini. Kalau sama dengannya cuma 1, nanti error ya. Karena nanti nilai name ini, nilai 0 dimasukkan ke dalam name. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Ini contoh nilai, cek nilai ganjil genap ya, sama saja. Kalau di sini nilai apa saja yang dimasukkan. Kalau name ya yang dimasukkan name. Struktur 3 kondisi atau if dalam if ada 3 kondisi, maksudnya setelah if pertama, kondisi pertama, ada kondisi kedua, ada kondisi ketiga, else ini jika semuanya salah. Jadi bahkan mungkin bisa lebih dari 5 atau 6 kondisi ya, kalau beberapa program. Tapi mungkin kadang bisa dijadikan satu ya, pakai or. Itu nanti saja, nanti kita belajar tentang and or. Kalau dalam penulisannya di flowchart, kondisi, jika ada 2 kondisi berarti jika benar, ini kondisi pertama pernyataannya apa, kalau salah pernyataan kedua apa. Kalau di bawahnya ada kondisi lagi, berarti di sini ada pengecekan lagi. Ini contoh ada 1, 2 kondisi. Inputkan angka yang akan dicek. Dia ngecek apakah bilangan lebih besar dari 0. Jika iya, bilangan adalah positif. Jika dicek bilangannya lebih kecil dari 0, bilangan adalah negatif. Jika masih salah juga, bukan positif, bukan negatif, otomatis yang dibunyikan adalah bilangan 0. Tidak termasuk positif, tidak termasuk negatif. Perbedaan percabangan dengan perulangan apa? Kalau dari namanya terlihat ya, kalau percabangan itu kalau dalam flowchart bercabang. Jadi kalau bercabang kan jika benar kan cuma 2 cabang gitu ya, benar dan salah. Jadi kalau yang benar yang dikerjakan ini, kalau salah yang dikerjakan ini, yang dikerjakan salah satu ya. Tapi kalau perulangan kan dia mengerjakan berulang-ulang. Dikerjakan, terus dia naik lagi ke atas, dikerjakan lagi, seperti itu perbedaannya. Kalau yang Waldo kan juga ada Pak, yang percabangan ya atau tidak. Itu gimana bedanya Pak? Well do kan itu sama ya, percabangan juga. Bukan perulangan kan ya. Selama well nilai 0, nilai A lebih kecil 5 gitu ya. Kan dia dikerjakan lagi, terus dia naik ke atas, dikerjakan lagi, dia naik ke atas. Berulang gitu kan. Kalau if ini kan nggak ada perulangan kan. Nggak ada nih program yang terus ini naik ke atas. Kan nggak ada. Nggak ada yang naik ke atas lagi. Dia turun ke bawah. Jadi kalau benar kerjakan ini, kalau salah kerjakan ini. Nggak ada yang berulang lagi naik ke atas. Oh iya. Ya, seperti itu. Kita juga mengenal namanya percabangan bersarang atau nested if. Jadi if, else if, jadi di dalamnya ada if lagi. Kadang orang menggunakan if, terus bawahnya if lagi. Ini benar juga, maksudnya nggak error. Tapi yang benar ada penggunaan else if. Di dalam if itu ada else if.
Contoh kasus, jika nilai UAS lebih besar sama dengan 65, maka dinyatakan lulus. Jika absensi lebih besar 80, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka siswa tidak dinyatakan lulus. Jadi di sini kan kita ada lihat ada berapa pengecekan ya. If yang pertama ini, if yang kedua ini. Jadi dicek dulu nilainya. Apakah dia lebih besar 65? Setelah itu dicek lagi apakah absensinya lebih besar daripada 80. Baru dia kemudian dinyatakan lulus. Kalau dia 65, tapi kalau absensinya di bawah 80, dia jadi nggak lulus. Jadi dicek dulu if nilai UAS 65 dinyatakan lulus. Oh dia masuknya gede. Siswa dinyatakan lulus, siswa dinyatakan. Saya kasih contoh saja, mungkin masukkan nilai ya hampir mirip yang tadi ya. Ini integer variabel nim-nya kita ganti nilai. If yang pertama kita cek. Jika nilai lebih besar sama dengan 65, selamat Anda lulus. Jika tidak, Anda dinyatakan tidak lulus. Perbedaannya hanya di pengecekannya, nilai lebih besar sama dengan 65. Kalau kita compile, oh ini belum saya ganti nilai. Masukkan nilai 75, selamat Anda dinyatakan lulus. Kalau dia nilainya di bawah 65 atau sama dengan 5, sebanyak 60, Anda dinyatakan tidak lulus. Ya, hampir sama yang tadi, yang beda hanya pengecekannya saja. Selanjutnya kita mengenal namanya suite. Suite itu untuk pilihan menu ya. Jadi suite itu kalau ada menu ini masukkan nilai 1, 2, 3. Jadi ini untuk menu 1, ini untuk menu kedua, jika dipencet 2, ini untuk menu yang ketiga. Contohnya kita copy dulu, kita buat file baru. Integer nilai, masukkan nilai. Kita nggak pakai if, pakai suite. Suite nilai, buka kurawal, cache 1. Ini checkout. Bisa apa saja ya, mungkin Anda masukkan nilai 1 mungkin. Terus pakai break. Titik koma, jangan lupa.
kedua, ketiga, keempat bisa kita copy paste. Saya kecilkan dulu. Ini 2. Kita tulis masukkan nilai 1 sampai dengan 3 deh. Dia milih. Terus kalau selain itu atau tidak ada pilihan semuanya, pada default yang Anda masukkan salah. Masukkan nilai 1. Anda memasukkan nilai 1. Nah, di suite ini kita bisa membuat menu ya. Jadi semuanya kita ada program luas persegi panjang, ada program menghitung luas lingkaran. Nanti di sini kalian bisa tulis pilihan, masukkan pilihan. Terus bawahnya kalau 1 mungkin program cetak segitiga. Terus 2 mungkin program cetak segitiga yang lain. Nah, nanti di case 1 di sini kalian masukkan program yang kalian buat tadi. Jadi nanti kalau kita jalankan compile and run, saya belum pakai INDL. Biar dia turun ke bawah. Jadi nanti dalam satu program ada berapa banyak program yang kita tinggal milih mau program yang pertama yang dijalankan atau program kedua atau program ketiga. Ini gunanya menu. Kalau ada menu itu menggunakan pilihan menu itu menggunakan suite cache. Jadi kalau semuanya kita klik 3, nanti ini akan menjalankan program yang ketiga ya. Mungkin kayak cetak segitiga sama sisi, masukkan nilai angka, nanti taruh di yang checkout ini kalian ganti ke program yang tugas kemarin gitu. Ini contoh penggunaan suite cache dan ditanyakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau di case setiap statement tidak harus menggunakan kurung kurawa ya, Pak? Kan di if kan setiap statement harus ada kurung kurawa terus diakhiri kurung kurawa, tutup kurawa lagi. Iya, bedanya di situ. Kalau suite ini masuknya ke
cuma satu ya, jadi suite ini dia masuk ke suite aja. Nah, kurung-kurung awalnya di awal ini suite apa gitu. Baru case-nya ini bisa banyak. Itu. Di dalam case ini nggak pakai ya, kurung-kurung awal, cuma pakai titik 2. Diakhiri dengan break. Sekarang tugas selanjutnya untuk menambah pemahaman ya. Nanti kalau mengerjakan tugas kan menemukan error, baru kalian kalau udah menemukan error kan kalian akan cari-cari solusi gitu ya. Jadi itu termasuk menambah pengetahuan, menambah pemahaman juga. Tugasnya ada 2. Buatlah program untuk menentukan tahun kabisat dari tahun yang diinputkan. Maksudnya mengecek apakah tahun itu kabisat atau bukan ya. Kalau kalian tadi kan ganjil genap. Kalau ini kabisat. Ya, pengecekan tahun kabisat seperti apa nanti kalian buat. Dan diinputkan 2004. 2004 itu kabisat atau bukan? Nah, ada yang masih ingat tahun kabisat itu tahun apa? Lupa, Pak. Lupa. Ya, nanti dicari ya. Definisi kabisat itu apa? Kan 4 tahun sekali ya, tahun kabisat. Nanti pengecekannya bagaimana? Dan buat programnya mungkin tinggal ngedit. Contoh yang pertama ini, ganjil genap, perbedaannya hanya mungkin di pengecekan if-nya. Tinggal nanti tahun yang Anda masukkan kabisat, kalau tidak, tahun yang Anda masukkan bukan tahun kabisat. Terus untuk yang kedua, tahun yang jumlah harinya 366. Kalau gitu nggak bisa dicek ya. Karena yang kita inputkan kan tahun. Sebenarnya tahun 2004. Tahun 2004 kan kita nggak tahu jumlah harinya ada berapa. Mungkin cari definisi yang lain tahun kabisat itu apa yang bisa di ngecek dari kalau diketahui tahun 2004 itu tahun kabisat atau bukan tanpa mengetahui jumlah hari di dalam tahun itu. Selanjutnya untuk program kedua, buat program untuk menentukan bayar rekening seorang pelanggan. Nah, ini ada if-nya ada banyak ya, lumayan nih. Jadi jika pemakaian lebih kecil 100, jadi nanti yang dimasukkan adalah jumlah pemakaian berapa. Kalau lebih kecil dari 100 kWh, 100.000 ya. Ini pengecekan pertama. Kalau lebih kecil, lebih besar dari, kalau di antara 100 sampai 500 kWh, itu 100.000 ditambah 1.500 setiap kelebihan dari 100 kWh. Contohnya ini kalau dia pemakaiannya 500 kWh, di 100.000 ditambah 1.500 dikali kelebihannya adalah 400 kWh. Jadi totalnya 700. Nanti outputnya total 700 yang harus dibayarkan. Kalau pemakaian di atas 500 kWh, total yang harus dibayar itu adalah 700 ditambah 2.000 untuk setiap kelebihan dari 500 kWh. Oke, pengejarannya ada banyak untuk menambah nalar, melatih nalar atau logika berpikirnya. Cuma 2 saja tugasnya. Minggu depan kita bahas lagi. Oh, pakai percabangan kan apa ya? Atau ada perulangan, Pak? Nggak ada perulangan ya. Ya di sini percabangan. Jadi output programnya mungkin untuk ada biar gambaran ya. Inputkan nilai KWH. Ya 500. Otomatis cek dulu yang pertama. Apakah dia lebih besar 100? Jika iya, kembali ke cek yang kedua.
Apakah dia lebih besar 500? Jika tidak, langsung hitung ini. Jika iya, otomatis kan dia lebih besar 500. Hitung yang bagian ini. Kalau dia lebih kecil dari 100, nanti di dalam statement if-nya itu ngitung tinggal, kalau yang pertama kalau lebih kecil 100 tinggal C-out tagihan 100.000. Kalau yang lebih kecil 500 nanti ada perhitungannya dikit. Kalau di atas 500 mungkin ada perhitungannya dikit. Jadi nggak ada perulangan ya, cuma percabangan saja. Mungkin bisa pakai Sweetcast kalau mau. Jadi nanti ada menu 1, menu 2, menu 3. Besok berapa KWH yang berapa total KWH dia. Nanti menu pertama mungkin jika KWH di bawah 100. Menu kedua jika KWH di antara 100 dan 500. Pilih menu ketiga atau ketik 3 jika pemakaian di atas 500. Habis itu kalau menu 3 tinggal hitung ini. Kalau contohnya 600 berarti ya 700 ditambah 600 dikurangi 500, 100 dikali 2000. Mungkin ini dikurung, nanti ditotalkan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Berarti outputannya itu berapa dia menggunakan KWH-nya sama harganya, Pak? Gimana? Coba diulang. Outputannya itu berapa dia menggunakan banyaknya KWH, terus berapa dia membayar rekeningnya. Oh gitu. Boleh, Pak. Ya, outputnya bisa langsung Gitu, total tagihan. Inputannya itu KWH pemakaiannya. Kalau pengen di outputkan total KWH dulu, total pemakaiannya berapa, terus total tagihan berapa, boleh juga. Jadi kalau pengen di outputkan, dibuat outputnya itu pemakaian sekian, terus total sekian, boleh-boleh saja. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, mau tanya Pak. Iya. Misal ya Pak, kan ada soal buatlah percabangan sebagai berikut. Nah, itu supaya kita tahu ini pakai if else atau pakai switch case itu gimana Pak? Apa ada perbedaannya sendiri Pak? Kalau ya bisa pakai switchcast, bisa pakai if ya. Tergantung logika apa. Bisa dua-duanya ya Pak? Bisa dua-duanya. Bisa diakali dua-duanya. Iya Pak. Oke, baik. Iya. Boleh kalian nanti kalau pengen mengerjakan. Ini contoh penggunaan mengerjakan tugas nomor 2 pakai if. Terus bawahnya mungkin mengerjakan tugas nomor 2 pakai switchcast. Boleh-boleh saja. Berarti nggak ada masalah ya Pak? Maksudnya saya kira takut ada patokannya sendiri kalau begini pakainya if else atau switch case begitu Pak. Enggak ada patokan. Sama kayak cetak segitiga itu sebenarnya banyak logika ya. Banyak logika yang bisa dipakai. Cetak seperti ini tuh bisa selain logika ini itu ada yang lain. Solusi itu nggak cuma satu. Kalau kalian mau nyari atau mau berpikir lagi mungkin ada cara lain. Jadi setiap permasalahan atau solusinya nggak cuma satu harus itu gitu. Nggak seperti itu. Yang penting penyelesaiannya hasilnya sama ya. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan.
Kalau nggak ada, saya anggap cukup ya pertemuan hari ini. Silakan, ini masih kalau untuk jam kan saya harusnya selesai jam 10, jadi sisanya itu untuk praktek kalian. Jadi bisa langsung ngerjakan soal. Kalau bisa langsung dikumpulkan juga, linknya sudah saya buat, kalian cek di buat WhatsApp. Pak pakai program lain boleh selain C++ boleh? Boleh ya, boleh saja. Mau pakai Python, PHP, Java, JavaScript. Mungkin yang lagi ngetrend sekarang JavaScript. Gunakan Node.js. Untuk pengumpulan tugasnya sampai UTS apa ya batasnya? Ya, pengumpulan tugasnya sampai UTS. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya anggap cukup. Kalau ada yang ditanyakan nanti boleh nanya ke saya lewat WA atau lewat grup mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.